Hai guys, welcome to my another YouTube video. Nama gue Gita dan hari ini gue mau membahas kisah-kisah mengenai urban legend yang berasal dari negara Inggris. Mau tahu gimana cerita lengkapnya? Check this out. Kisah urban legend yang pertama adalah mengenai Bloody Mary. Bloody Mary merupakan salah satu urban legend yang paling terkenal dari Inggris, guys. Bloody Mary ini sendiri kayak semacam games buat memanggil arwah orang yang sudah mati. Kalau di Indonesia semacam kayak permainan jalangkung gitu kali ya, guys. Banyak versi untuk bisa memainkan permainan ini, guys. Tapi versi paling populer yang digunakan adalah pada tengah malam kita harus berdiri di sebuah ruangan kosong dan gelap sambil memegang sebuah lilin, menatap ke sebuah cermin atau kaca sambil mengatakan Bloody Mary sebanyak 13 kali. Setelah itu, hantu-hantu yang dipanggil ini akan muncul. Permainan ini harus diselesaikan sebelum jam 12.08 pagi dengan cara mematikan lilin yang ada di tangan. Kalau enggak, hantu-hantu tersebut kemudian akan menyeret kamu ikut ke dalam cermin. Legenda ini berasal dari tahun 1960-an. Sebenarnya cerita tentang si Bloody Mary ini sendiri masih jadi misteri ya guys. Ada beberapa versi yang mengatakan bahwa si Bloody Mary ini merupakan seorang ibu yang bunuh diri karena dituduh melakukan kejahatan. Tetapi kisah yang paling populer, ada juga yang mengatakan bahwa si Bloody Mary ini merupakan kisah sedih dari Ratu Mary yang pertama yang meninggal karena keguguran di masa pemerintahannya. Ratu Mary yang pertama ini memiliki nama kecil yaitu Mary Tudor. Dia merupakan ratu kerajaan Inggris yang pertama, anak satu-satunya dari Raja Henry yang ke-8 dan istrinya yang bernama Catherine dari Aragon. Waktu si Mary ini berumur 17 tahun, ayahnya membatalkan pernikahannya dengan ibunya karena mereka tidak memiliki anak lelaki sebagai penerus kerajaan. Perpisahan kedua orang tuanya ini membuat Mary terpisah dari ibunya, guys. Ayahnya menikah lagi dengan seorang pelayan dari mantan istrinya. Dan lagi-lagi mereka ini dikaruniai seorang anak perempuan yang dinamakan Elizabeth. Fast forward, akhirnya Mary naik tahta ya guys menjadi seorang ratu. Dan diketahui bahwa si Mary ini memiliki depresi yang cukup lumayan parah ya guys. Mary juga menikah dengan seorang pria yang bernama Philips dari Spanyol. Dengan harapan mereka ini bisa memberikan keturunan ya guys untuk bisa meneruskan tahta kerajaan. Beberapa kali Ratu Mary ini pura-pura hamil guys, terus keguguran, terus hamil lagi, terus keguguran lagi, begitu terus seterusnya. Sampai akhirnya beredar gosip di Inggris maupun di Spanyol bahwa perut ratu yang membengkak itu sebenarnya karena penyakit, bukan karena hamil. Ratu pun bersedia guys, dan posisi saat itu di Inggris lagi ada perang agama antara Katolik dengan Protestan. Karena Ratu Mary ini merupakan penganut Katolik yang taat, maka seluruh rakyat yang diketahui menganut agama Protestan itu langsung dibunuh dong sama si ratu dengan cara dibakar di sebuah tiang pancung. Dari saat itu, Ratu Mary disebut dengan nama Bloody Mary. Kalian berniat nggak untuk memainkannya? Komen di bawah ya. Next, ada cerita mengenai adanya vampir di daerah pemakaman Highgate. Pada tahun 1967, ada dua orang gadis remaja yang sedang berjalan pulang menuju ke rumahnya melewati pemakaman ini. Mengaku melihat ada orang yang telah meninggal bangkit kembali dari kuburan mereka, guys. Ada juga yang mengatakan melihat ada seorang pria bertopi tinggi berjalan di daerah pemakaman lalu kemudian menghilang, guys. Dan puncaknya terjadi pada tahun 1970-an. Ditemukan banyak bangkai-bangkai binatang yang sudah mati kehabisan darah di dekat daerah pemakaman Highgate di daerah pinggiran kota London ini. Ada seorang pria lokal yang berprofesi sebagai pesulap bernama David Farren menulis kepada koran Ham and Hike bahwa dia melihat ada sesosok berwarna abu-abu yang dia yakini sebagai makhluk supranatural di daerah pemakaman itu. Ada juga seorang pria saingan dari si David Farren ini bernama Sam Manchester yang berprofesi sebagai paranormal dan pengusir hantu.
Sen mengatakan bahwa makhluk yang berada di daerah pemakaman ini adalah vampire, bukan manusia. Mereka berdua menjadi saingan untuk mendapatkan perhatian media dan rakyat Inggris dengan cara mengeksplor mengenai adanya vampire di pemakaman Highgate. Bahkan Saint Manchester ini sempat ingin mengusir vampire ini dari pemakaman ini. Apakah kalian percaya mengenai kisah ini? Apa ini cuma akal-akalannya si paranormal ini untuk menjadi terkenal? Komen di bawah ya. Kisah ketiga ada The Suicide Pool di hutan Epping, London. Tempat ini sebenarnya sangat cantik loh ya guys, tapi jangan coba-coba untuk masuk ke dalam airnya, bikin merinding. Urban legend ini sebenarnya merupakan sebuah kisah tentang sebuah kolam yang diduga dapat membunuh orang-orang. Jadi ceritanya bertahun-tahun yang lalu di dalam kegelapan hutan ada pasangan remaja yang sedang jatuh cinta yang dibunuh di samping kolam oleh ayah dari si wanita yang tidak setuju sama hubungan anaknya ini. Dan sejak saat itu dilaporkan bahwa air di dalam kolam ini berubah menjadi hitam pekat. Terus hewan-hewan di sekitarnya pun mulai mati dan tempat itu pun menjadi tandus. Dan kemudian mayat mulai bermunculan guys ke permukaan kolam. Mayat pertama yang ditemukan adalah mayat seorang wanita di samping kolam. Dan gak lama kemudian ditemukan lagi mayat seorang gadis remaja. Dan ada mayat seorang anak kecil juga di samping gadis tersebut. Penduduk setempat mengatakan bahwa kolam tersebut dikutuk guys, karena dapat menarik atau menuntun orang-orang untuk masuk ke dalam kolam. Suicide Pool di hutan Epping ini sebenarnya masih ada di luaran sana guys, tapi kita tidak dapat menemukannya di peta Inggris manapun. Next, ada kisah mengenai binatang Bodmin Moor. Apa sih itu? Ya, mitos ini sangat terkenal guys di Inggris. Bodmin Moor adalah seekor binatang yang bentuknya seperti macan kumbang yang terlihat sedang berkeliaran di sebuah tempat yang liar dan terisolasi di Inggris Barat Daya. Bodmin Moor ini diperkirakan memiliki panjang tubuh antara 3 sampai dengan 5 kaki dan memiliki warna mata kombinasi antara warna kuning dengan warna putih. Bukti kuat bahwa binatang ini memang benar-benar ada adalah pada tahun 1995 dilaporkan banyaknya binatang-binatang yang mati sudah termutilasi diduga dimakan oleh binatang ini guys. Tapi kenyataannya itu nggak ada bukti yang konkret atas keberadaan si Bodmin Moor ini. Ketika rumors mengenai Bodmin Moor ini sudah mulai meredup, ternyata publik dibuat kaget kembali guys ketika ada seorang anak kecil yang menemukan tengkorak macan tutul tergeletak di tepi sungai Foley. Banyak spekulasi yang mengatakan bahwa tengkorak itu merupakan tengkorak dari sebuah kucing besar yang kabur dari kebun binatang atau merupakan koleksi pribadi seseorang yang tidak dilaporkan ke negara atau ilegal. Kemudian spekulasi-spekulasi ini dipatahkan oleh beberapa ilmuwan dengan alasan jumlah dari tengkorak-tengkorak yang ditemukan ini ternyata cukup banyak guys. Apakah binatang-binatang tersebut langsung berkembang biak dengan banyak menjadi sebuah populasi? Menurut kalian, Bodmin Moor ini ada nggak sih guys? Atau cuma kayak kucing liar di Indonesia aja gitu yang banyak dan berkeliaran? Komen di bawah ya guys. Kisah terakhir adalah urban legend mengenai hantu wanita di Longleat House. Ketika kita mendengar nama Longleat, mungkin yang ada di pikiran kita adalah rumah megah dan hebat yang memiliki taman yang indah. Tapi ternyata rumah Longleat ini juga telah menyimpan kisah kelam loh guys. Rumah megah ini terletak di Inggris Selatan di daerah Wiltshire. Rumah Longleat ini memiliki luas 1000 hektar, memiliki 4000 hektar tanah pertanian dan 4000 hektar hutan di sekeliling rumah. Yang menjadikan rumah ini merupakan salah satu rumah milik pribadi yang terbesar di Inggris. Kalau kamu mau berjalan-jalan mengitari rumah, ini boleh banget loh guys, karena taman atau labirin-labirin rumah ini dibuka untuk umum. Namun kamu wajib berhati-hati kalau ke sana, karena mungkin nanti kamu akan melihat sesosok hantu yang berpakaian abu-abu yang berkeliaran di aula rumah.
Urban legend ini sendiri kisahnya berawal pada tahun 1733 di mana ada seorang wanita bernama Lady Louisa menikah dengan pemilik rumah Longleat ini yang bernama Viscount Weymouth. Setelah menikah, si Lady Louisa ini pindah dong ya ke rumah suaminya dan membawa beberapa pelayannya sendiri. Lady Louisa ini sangat menyukai salah satu pelayan laki-lakinya ya guys. Pelayannya ini digambarkan sebagai seseorang yang sangat setia kepada si Lady Louisa ini, yang menyebabkan pelayan ini menjadi pelayan kesayangan dari si Lady Louisa. Nah, seiring berjalannya waktu, pelayan-pelayan yang lain merasa iri akan hal ini ya guys. Lalu pelayan-pelayan ini memberitahukan kepada Viscount Weymouth, suami dari Lady Louisa ini, bahwa sang lady sudah berselingkuh dengan pelayannya. Termakan fitnah dari pelayan-pelayannya ini, cemburulah sang suami dari si Lady Louisa ini. Saking udah sakit hatinya sama sang istri, akhirnya dibunuhlah sang pelayannya ini, lalu dikuburkan di ruang bawah tanah rumah itu. Untuk menutupi hilangnya pelayan kesayangannya dari sang lady ini, sang suami mengatakan bahwa pelayannya ini pergi pagi-pagi sekali dan berniat untuk kabur. Cuma si Lady Louisa ini merasa ada sesuatu yang gak beres yang telah terjadi. Dia menghabiskan waktunya berjam-jam berkeliaran di lorong rumah dan aula rumah untuk mencari pelayan kesayangannya ini. Karena hal ini terjadi terus-menerus, akhirnya tubuh dari sang lady ini menjadi semakin lemah dan sakit. Dia menderita pneumonia, dia meninggal setelah dia melahirkan seorang anak. Saat itu usia dari Lady Louisa baru saja menginjak 22 tahun. Dia meninggal dalam keadaan tidak pernah bertemu lagi atau tidak pernah menemukan tubuh dari pelayan kesayangannya ini. Menurut beberapa orang saksi mata, roh Lady Louisa ini masih mencari tubuh pelayannya ini ya guys. Mereka melihat seorang wanita berpakaian abu-abu merayap di sepanjang koridor rumah, terutama di sekitar perpustakaan, di mana dikatakan disitulah pelayan itu meninggal karena dibunuh. Namanya juga urban legend ya guys, kita nggak tahu itu cerita benar atau tidak. Tapi ternyata pada abad ke-20 ditemukan bukti baru nih guys untuk mendukung cerita ini. Saat sistem pemanas mulai terkenal dan ingin dipasang di rumah Longleat ini, ditemukanlah sebuah mayat di ruangan bawah tanah rumah tersebut. Mayat tersebut adalah tubuh seorang laki-laki yang mengenakan seragam pelayan kuno. Mayat tersebut akhirnya dimakamkan di kuburan setempat. Kalian percaya kisah ini? Demikian guys cerita untuk hari ini mengenai urban legend dari negara Inggris. Semoga kalian semua suka ya sama cerita ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah mau nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube gue dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu.